Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Suwantir Limbe. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 7. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keperawatan bencana oleh dosen pengampu Nurse Olvin Manengke Eskep MKes. Dan saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang angin puting beliung. Apa itu angin puting beliung? Di Indonesia, tornado berada pada skala F0 dan F1. Disebut juga dengan angin puting beliung atau angin puyuh atau angin leisus atau angin ribut. Angin puting beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dapat dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertai. Waktu kejadiannya singkat, setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur melemah kecepatannya. Sebab-sebab terjadinya angin puting beliung. Tahukah kamu, angin puting beliung adalah dampak ikutan awan cumulonimbus berkecepatan tinggi, berbentuk pusaran serta dalam area skala lokal yang biasa tumbuh selama periode musim hujan. Kemudian lebih sering terjadi saat siang atau sore hari. Saat malam hari sangat jarang terjadi. Lalu waktu terjadinya angin puting beliung saat pancaroba, baik peralihan dari musim penghujan ke kemarau atau sebaliknya. Waktu terdeteksi 30 menit sampai 1 jam sebelumnya. Dan tidak memiliki siklus, sangat jarang terjadi susulan di lokasi yang sama. Proses terjadinya angin puting beliung. Pertama, daerah tumbuh sering di darat, bila terjadi di laut namanya water spout. Kedua, arah gerakan. Tergantung arah gerakan awan cumulus nimbus. Kemudian proses terjadinya hanya dari awan CB, bukan pergerakan angin monsun. Kecepatan angin 30-40 atau 50 knots, durasi sangat singkat. Lama waktu kejadian berlangsung selama 3 menit, maksimal 5 menit. Kemudian jangkauan daerah yang rusak 5 hingga 10 km. Dampak terjadinya angin puting beliung, atap rumah berterbangan, korban jiwa terkadang terenggut, rumah semi permanen mengalami kerusakan, dan pohon yang tinggi, rimbun dan rapuh akan tumbang. Adapun tips menyelamatkan diri saat puting beliung. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Dan untuk menyelamatkan diri dari angin puting beliung, jika kita berada dalam rumah, tutup jendela dan kunci pintu, matikan aliran listrik dan copot regulator gas, dan berlindung di bagian tengah rumah. Dan jika kita berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Carilah bangunan berdinding yang kokoh. Dan jika kita berada dalam mengendarai kendaraan, baik kendaraan beroda 2 maupun 4, jangan kita berlindung di dalam mobil, hindari berlindung di bawah jembatan, dan segeralah mencari tempat seperti ruangan rumah atau ruko.
Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya, serta memiliki etika dan moral yang baik dan bertanggung jawab, juga dapat bersaing secara global maupun internasional dan selalu menjaga nama baik alma mater Universitas Pembangunan Indonesia. Harapan kami di mana ketika melaksanakan asuhan keperawatan sesuai kompetensi, maka semua ilmu yang didapat terutama dalam praktik profesi nurse di rumah sakit itu tetap dikembangkan. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Devin Kuntukahu. Saya lulusan profesi nurse UNPI. Sekarang saya bekerja di Hamilton, New Zealand. Dan pekerjaan saya itu dealing with people with disabilities and mental health issues. Di dalam video ini, I would like to share with you how UNPI had given me options, updates, especially supports from the time I was studying till I get my registration. I would like to give my appreciation buat para dosen dan tata usaha, terutama buat Ibu Dekan yang selalu encourages us to do better. And not only that, they will do whatever they could to help us when needed. So UNPI, you've done so well. And I'm telling you this, I am a proud alumni. Thank you and have a good day. Saya Joyke James Lumatau. Saya adalah alumni UNPI Manado tahun 2016. Saat ini saya bekerja pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulut, dan saat ini saya dipercayakan menjabat Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan. Saya pernah mengenyam pendidikan di UNPI, dan saat ini saya ingin berbagi pengalaman bahwa siapapun calon perawat masa depan saya rekomendasikan untuk menuntut ilmu di UNPI, karena salah satu universitas terbaik yang ada di Sulawesi Utara saat ini adalah UNPI Manado. Pengajarnya, ilmu-ilmu yang diberikan sangat bermanfaat dan sangat kompeten dengan situasi dan kondisi khususnya di dunia keperawatan saat ini. Untuk itu, bravo UNPI.